Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi saat ini. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk melawat setiap kita saat ini. Amin. Haleluya.
Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ya, Yesus. kami mau lebih lagi Amin. untuk mengalami Engkau saat ini. Amin. Haleluya. Amin. Adalah
bagian hidup kita, dan kita selalu jadi penggenapan atas janji-janji Tuhan dan jadi berkat untuk sesama. Haleluya. Bagi kemuliaan. Shalom yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Jemaat Elim Yonif 405 Wangon yang juga kami kasihi. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, di mana kami saat ini membuka hati kami untuk mempelajari firman-Mu, mengetahui isi hati-Mu, dan kami percaya Engkau bekerja saat ini kepada kami semua yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Shalom saudaraku. Mari kita belajar firman Tuhan, yaitu inti daripada segala sesuatu kekristenan yang kita pelajari. Sebetulnya adalah kehendak Tuhan untuk kita kembali ke keadaan sebelum jatuh dalam dosa, yaitu di Taman Eden, di mana segala sesuatunya berjalan harmonis. Tidak ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, masalahnya terjadi saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena tidak taat, akhirnya dia makan buah terlarang. Maka terjadilah sejak saat itu rohani mereka mati, alias putus hubungan dengan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dikerjakan selanjutnya adalah hanya kutuk. Hanya sesuatu yang menyusahkan hidup di dunia ini. Nah, Tuhan melalui putranya Yesus Kristus mengembalikan posisi sebelum jatuh dalam dosa. Dia mengutus Kristus ke dunia dengan jalan mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Nah, bagi kita, saudaraku, manusia, anak manusia ini, ada beberapa syarat supaya hubungan kita bisa kembali. Yaitu satu, percaya bahwa Yesus, Sang Putra Allah, adalah Allah sendiri yang diutus ke dunia menjadi manusia Yesus. Dilahirkan melalui seorang perawan Maria. Nah, kalau kita percaya itu, maka kita akan diberi hak
sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, kita harus percaya ya, bahwa Yesus melalui karyanya di kayu salib, mati ya, dan bangkit hari ketiga, itu semua adalah jalan yang dipakai oleh Tuhan agar barang siapa yang percaya dalam namanya, maka dia akan ditebus dosanya, ya, akan dibenarkan, akan dikuduskan, ya, dan juga dia bangkit hari ketiga mengutus Roh Kudus dan akan masuk ke dalam hati barang siapa yang percaya kepadanya. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya harus bersyukur benar, saudara. Di samping kita telah dikuduskan, telah ditebus, telah dilepaskan dari kuasa dosa, kuasa maut. Sekarang selanjutnya kita pun telah diberi hidup yang baru, yang telah kita terima, dan selanjutnya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita akan selalu bersandar kepada hidup baru tersebut. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 disebutkan, barang siapa percaya kepadanya dalam namanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal, yaitu hidup Allah sendiri atau hayat Allah sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita mempunyai hayat Allah itu atau hidup baru, nah selanjutnya Tuhan punya rencana yang ditulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini telah kita saya ulangi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi tujuannya, goalnya adalah supaya setelah kita percaya telah lahir baru, selanjutnya kita hidup harus memperhidupkan Zoe atau Roh Kudus atau Roh Allah yang sudah ada di dalam hati kita, yang disebutkan sebagai hidup oleh Roh atau hidup dipimpin oleh Roh atau hidup di dalam Roh Kudus. Nah, itulah yang harus terus-menerus, saudaraku, bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya saat berdoa atau saat apapun, tetapi setiap saat harus selalu sadar bahwa kita ada Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing, dan Roh Kudus menghendaki kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan, yaitu seperti karakter Kristus, seperti hidup berkelimpahan dalam Roh Kudus, hidup berkemenangan, selalu menang dan lebih dari pemenang. Terus ada lagi dalam Efesus 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah mengasihi kita. Atau dalam hal materi, disebutkan di
Efesus 4 ayat 19. Ya. Allahku, ya, disebutkan di sini, ya, Efesus 4 ayat 19. Maaf, Filipi 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, kita jangan sampai terkecoh atau tergoda oleh hal-hal materi atau hal-hal duniawi. Di sini di Filipi 4 ayat 19 dengan jelas bahwa Tuhan berjanji, ya, akan memenuhi segala keperluan kita. Ya. Jadi janganlah sampai kita terkecoh. Ya. Kita harus sadar bahwa hal materi atau hal duniawi ini adalah sarana atau alat, ya, bukan tujuan. Tujuannya kita hidup di dunia ini adalah untuk mengolah rohani, ya, supaya kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dan semakin intim berhubungan dengan Dia. Dan semakin hari kita bisa setiap saat hidup dipimpin oleh Roh. Ya. Jadi ada jaminan, saudara, di dalam hal materi akan mencukupkan. Dan dalam segala perkara, juga di dalam Ibrani 13 ayat 5, ya, janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itu jaminan yang luar biasa, saudaraku. Nah, jadi sekali lagi, jangan sampai kita terbuai dengan hal-hal materi atau dunia yang kita huni sekarang ini. Tetapi fokuskanlah hati, pikiran, semuanya kita kepada Tuhan. Dan hal-hal duniawi adalah hanya sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu, nah, maka semua janji Tuhan akan digenapi karena Yesus Kristus telah berkorban demikian mahal, saudara, sampai mati di kayu salib. Ya, dia dihina, disiksa, tetapi tetap dia tidak membuka mulut dan tetap taat kepada Tuhan, sehingga melalui percaya kepadanya, ya, seperti kita ini, segala janji yang ditulis pasti akan digenapi. Ya, syaratnya kita harus percaya dan beriman, bersandar kepada Tuhan. Ya, jangan ragu-ragu, saudara. Ya, dan selalu harus ingat, godaan yang terbesar adalah tentang keduniawian, ya, tentang harta dunia dan tentang keakuan. Itulah godaan yang paling besar. Demikian firman Tuhan. Ya, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan kembali, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih, hamba telah sampaikan isi hatimu, ya Tuhan. Engkau terus meteraikan firman ini dalam hati kami masing-masing. Dan selanjutnya kami akan terus bersandar kepada Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.